Halo, Oh, kurang kurang dekat deh. apanya? Enggak, ini pindah tempat. Posisinya biar agak Oh, beda hmm. gitu. Gimana? Baru mendarat, Dok, Mendarat. dari si Sidratul Muntaha. Jadi kebanyakan di langit jadi ya gitu tuh. Ya, memang ini aku kan orang langit. Langitan. Jombang saja niku. Ya, Dok, aku apa namanya ngajak ngomong yang berbeda sedikit hari ini Oke, apa? karena kemarin itu tuh Mm-mm. kan banyak yang bertanya-tanya gitu ya. Mm-mm, mm-mm, Kalau emotional intelligence itu memang sudah ada di kepala kita gitu ya, ada di jalinan mm-mm, otak kita. Sementara kan kemarin kan dokter bilang bahwa sekian ratus 300 ya 300 mili detik atau 300 nanodetik mm-mm, sebelum otak kita memikirkan akan melakukan sesuatu, mm-mm. otak kita telah merencanakannya. Jadi emang udah ada di otaknya, gitu kan? Ya, Tapi itu apakah artinya otak membuat keputusan sebelum kesadaran menyadarinya? Itu ya, pertanyaannya. ya. Nah, itu kemudian Mm-mm, kenapa sih begitu gitu ya? mm-mm, Kenapa mm-mm, demikian? Bagian mm-mm, mana dari otak kita yang membuat keputusan tadi? Bagian mana nih di sel yang bagian mana gitu kan? Terus mm-mm, apa namanya? Apa itu karena emang udah ada di jalinan kromosomnya kita atau DNA atau gen atau whatever itu gitu? mm-mm, Gitu. Apakah memang udah seperti itu? Nah, kalau memang udah seperti itu mm-mm. kan berarti emotional intelligence kita tuh sebenarnya ya sudah ada di situ gitu. Ya, Gimana, Dok? ini yang pertama, aku agak kaget ternyata ada bukunya, siapa namanya? Sam Harris itu ya. Milo. Lah Hmm. itu, kok bisa itu Jadi kan ada? Heeh. dan ini tapi ini cuman mungkin beberapa babnya aja, Dok, yang free will-nya Sebetulnya, doang. sebetulnya kalau free, aku baca sih itu asli yang bahasa Inggris itu. Iya, ini tipis Sebetulnya banget dan itu, bahasa Indonesia. ya ampun itu kamu stabiloin gitu. Ya Kamu kalau kayak baca aku begini. astaga. Kalau Quran juga kamu stabiloin gitu. Quran. Kak Tiwo corek. Emang begitu aku kalau baca. Oh Tuh gitu. banyak. Jadi kamu kalau baca Quran nih kamu stabiloin yang penting-penting gitu. Anak Qurannya Ya nggak penting ya? iya. Enggak, enggak. Ah, Tuh, ya tuh, lihat tuh oke. buku gue tuh banyak tuh. Ya oke, Tuh. ya. Cuman ini ya free will-nya, free will, free will bukumu itu aku pernah baca. Sebetulnya ini bukan buku sih ya kayak apa ya makalah gitu. Tapi itu bagian yang ada dalam buku Moral Landscape. Moral escape. Iya, iya. Ada persis itu. Jadi Itu di bab terakhir nih kayaknya nih. Jadi di apa moral di free landscape. will dia di Moral Landscape Mm-mm. itu ada, di Moral Landscape itu ada. Cuman udahlah kita membahas free will itu ya, free will. Se. 1 menit. Apa? Apa? Jadi kan kemarin-kemarin ini kan kita bahas tentang ini nih, emotional intelligence Oh, kuali nih oke, anak kono ya. ya. Kok Nah, kuali? emotional Heeh, heeh. iya, ini Iya, gitu. Emotional intelligence ini heeh. nggak tahu gimana caranya Iya ngebalik. wis gak apa-apa. Nah, nah emotional intelligence ini kan kita baru part 3 gitu ya. Masih ada 2 part Oke, lagi dua yang harus lagi, oke. kita kerjaan. Tapi di Bahas ya. tengah-tengah itu kemarin sampean bilang bahwa 200-300 detik sebelum otak kita memikirkan melakukan sesuatu, Mm-mm. otak kita udah merencanakannya. Jadi artinya kan emang udah di dalam situ gitu, ada di Ya, situ guys. yang Jadi betul, ya. otak membuat keputusan sebelum kesadaran menyadarinya, gitu kan? Otak sudah melakukan gini. Jadi otak Hmm. itu sudah lama sih ditemukan bahwa sebetulnya sebelum awalnya dengan EEG saja, dengan EEG itu, EG ya dengan benar, aku EEG, bacanya dengan gitu. dengan EEG itu, uh, dengan EEG itu kita bisa melihat 300 mili detik, jadi 0,3 detik, 0,3 detik sebelum seseorang itu memutuskan melakukan sesuatu, sudah ada aktivitas di otaknya, gitu, ya, sudah ada aktivitas di otaknya, gitu. Jadi bayangin aja sekarang, bahkan yang terbaru dengan alat yang paling baru, dengan PET scan itu, kita sudah bisa melihat uh,
700 milidetik sebelumnya. Jadi 0,7 detik ya. 0,7 jadi lebih cepat lagi. Lebih cepat lagi. Jadi 0,7 detik sebelum seseorang itu memutuskan melakukan sesuatu, bukan melakukan sesuatu ya. Memutuskan melakukan sesuatu itu sudah ada aktivitas di otaknya gitu. Jadi kita ini budak otak itu, budak sel-sel otak itu ya. Jadi kalau orang tanya tuh kita ini seperti boneka biometrik aja gitu. Ya, memang iya sih gitu. Atas memang iya. Otak kita sendiri. Memang gitu, iya. Kan? Jadi sekarang bayangkan ada satu alat ya, misalkan ini satu alat. Kamu bayangkan ada suatu alat pencitraan yang dia itu melihat otakmu, terus dilihat oleh orang lain, periset misalkan. Periset itu bisa tahu sebelum kamu melakukan sesuatu. Sebelum kamu memutuskan untuk ngambil botol ini dan kemudian meminum, sebelum kamu memutuskan, artinya orang itu sudah tahu, ini 0,7 detik lagi dia akan ngambil botol. Dah, tuh bener kan gitu. Ya. Jadi artinya sebelum kamu misalkan memutuskan mengangkat botol, itu 0,7 detik pemeriksa itu sudah tahu. Endah ntar lagi ngangkat botol. Tapi cuma ditempelin aja dan tidak diminum. Hampir 1 detik sebelumnya. 1 detik itu lama, 1 detik itu ya. 0,7 detik itu lama. Ya, jadi pada saat 0,7 detik sebelum kamu memutuskan mengambil botol, terus kemudian nama nemplek no botolmu nggak kamu minum-minum, itu orang sudah tahu. Dengan alat itu sudah tahu. Artinya kamu betul-betul di luar kesadaran memutuskan sesuatu itu. Ya. Itu gini loh, tapi itu bukan berarti bahwa kemauan kita itu tidak penting dalam sosial gitu ya. Ini hanya mengatakan bahwa sebetulnya keinginanmu itu justru karena akibat dari keinginanmu melakukan sesuatu, keputusanmu melakukan sesuatu itu akibat dari aktivitas otak yang ada lebih dulu, gitu ya. Bahkan sekedar ingin itu, niat itu kalau bahasa Arabin, niat, niat, ya, niat itu didahului dengan aktivitas otak-otak tertentu di korteks. Artinya, kamu melakukan sesuatu itu bukan 100% atas keputusanmu, keinginanmu itu ya. Kodarmu itu ya. Jadi kalau dalam ya. Kalau dalam agama Islam itu kan ada dua mazhab besar ya, namanya Jabariyah dan Qadariyah itu. Yang namanya Qadariyah itu maksudnya manusia itu punya kehendak bebas gitu ya. Ya. Kalau Jabariyah itu kan manusia itu cuma papet gitu ya, itu. Iya. Papet dari lelembut yang maha kuasa gitu ya. Jadi emang itu kayak jurisprudensi yang ada di kepala kita. Ya. Jadi sebetulnya, jadi apakah aku pernah ditanya, jadi yang betul itu Jabariyah, embuh, gitu. Ngomong neuroscience kok nyandak Jabariyah gitu, ya. Tapi kemudian itu ada di mana sebenarnya, mengapa demikian gitu loh, maksud saya kenapa itu dari mana asalnya gitu. Asalnya ya aktivitas sel otakmu itu gitu. Aktivitas sel otakmu lah, kenapa aktivitas sel otakmu itu seperti itu? Karena kebiasaanmu. Kebiasaan saya atau kebiasaan saya, bukan ya kebiasaan di atas kebiasaan otakmu itu ya gitu. Kebiasaan, jadi dilatih untuk seperti itu. Pertama bakat, terus itu membiasakan. Jadi kalau kamu sudah terbiasa minum misalkan minum ini gitu ya gitu. Begitu kamu melihat, ya terbiasa ya minum ini ya. Begitu kamu melihat, kamu kepingin kan gitu. Nah, kepinginmu itu didahului oleh aktivitas di otak kepinginmu gitu. Oke.
Ya, itu Tapi otak kepinginmu. tapi artinya bukan sesuatu yang atau sesuatu yang Ini kalau memang ada di pertanyaan, kalau berubah pikiran dari rencana yang di awalnya sama aja, itu ya. juga bagian dari Coba 0,7 detik sebelumnya sudah ada aktivitas di otakmu itu, ya. nggak Jadi maksud saya jadi gimana? kamu menentukan sesuatu, merubah niatmu, itu bukan didasarkan atas kehendak bebasmu itu. Ada Tergantung kehendak yang aktivitas memang otakmu, ya. Ya. oke 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 Mas ini Dokter Andri, boleh bagi koronanya? Ayo silakan itu. Dokter Andri psikopatik. Oke, ya. Dokter Andri kemarin juga ada aku lihat sih Iya, itu. di yang lalu rajin amat Ya, dok. rajin dia memang rajin. Ya, jadi Dok yang kapan-kapan ajarin aku dong dok, jadi kita bisa apa? Ajarin apaan? minum corona enggak ya? Alah, gombal. Nggak jadi gini Mas. Jadi kan ya kalau memang bagian otak itu sudah sejak ada, itu memang ada di jalinan otaknya sendiri. Artinya sudah ada memang di kromosomnya atau di DNA-nya atau karena kebiasaan saja Loh, kayak beda epigeniknya lagi. saja gitu. Kamu ngomong otak itu ngomong DNA, beda. Aktivitas otak itu, kerja otak itu ya seperti kerja ginjal sudah bekerja. Memang betul bahwa yang namanya DNA atau kromosom kita itu membuat blueprint terhadap otak, dan kira-kira preferensi dari otak itu apa. Misalnya kalau orang itu sifatnya seperti sesuatu, bapak ibunya, yang namanya kromosom DNA itu membuat blueprint, kira-kira itu nanti otaknya itu akan kurang lebih seperti ibu bapaknya, ya. Yang ada di dalam. Tapi dalam perkembangannya, pertumbuhan dan perkembangan otak itu tergantung banyak hal, ya. Saudara kembar sekalipun, ya, kembar identik gitu. Begitu terlahir dia berbeda, karena selama dia itu di dalam kandungan sebagai janin, dua individu itu otaknya berkembang secara berbeda itu. Apalagi yang satu terinfeksi. Ya, tergantung konstruksi sosialnya juga. Ini belum konstruksi sosial, ini masih baru lahir itu ya. Oh, oke. Jadi memang tergantung ada penyakitnya atau ada sesuatunya gitu. Ini bukan otak misalnya ya. Ini bayi kembar identik ya. Kembar identik. Pada saat terjadi sigut terus dia membelah jadi dua gini ya. Otaknya itu awalnya sama. Tapi kemudian dia bertumbuh 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, entah karena hormonalnya masing-masing berbeda atau salah satu kena infeksi sehingga berkembang berbeda, jadinya beda. Jadi tidak ada sifat identik meskipun kembarnya identik. Bentuknya sama, mungkin orang sulit membedakan itu. Tetapi otaknya itu 9 bulan di kandungan itu, otaknya berkembang secara berbeda, apalagi kalau secara hormonal berbeda gitu. Ya. Asupannya jadi mungkin beda gitu. Jadi ya. Berkembangnya otak itu tidak hanya disebabkan karena kromosom tadi, bukan DNA-nya, bukan hanya itu, tapi perkembangan otaknya. Terus kemudian belum lagi hormonal di otaknya, belum lagi yang namanya masing-masing itu neurotransmitternya berbeda atau perkembangannya salah satu organ di otaknya itu tumbuhnya lebih besar daripada yang lain, tentu sifatnya akan berbeda. Dari studi-studi kembar itu sudah memperlihatkan itu berbeda itu. Jadi yang ada yang bilang gantengnya Pol. Gantengnya podo lah ya. Gantengnya podo misalnya. Orang sama ganteng itu misalnya kembar, berbeda itu ya. Berbeda. Nah, itu yang disebutkan bahwa otak. Tapi apakah itu template itu bukan kromosom? Iya, memang yang namanya memori kita itu ada memori genetik itu ada. Memori genetik itu ada yang menyebutkan emosi. Emosi manusia itu sebenarnya memori genetik. Emosi itu emosi kita itu memori genetik. Emosi kita. Bahwa kita melihat misalkan malam itu tidak seneng itu memori genetik itu, gelap gitu ya. Nenek moyang kita ini
Ya, itu binatang siang. Jadi kalau malam itu nggak suka itu. Nggak suka karena mereka malam itu harus melakukan mencari penghidupannya siang itu. Kalau malam gelap gitu ya. Bagi binatang siang. Ya. Bagi binatang malam siang nggak suka gitu dia. Kan. Siang nggak suka. Mamalia itu 70% itu binatang malam. Mamalia. Jaguar itu ya. Terus kemudian apa ya? Panther itu. Black Panther itu binatang-binatang malam itu ya, binatang-binatang malam. Nah, ya, nah itu yang membuat kenapa manusia itu tidak suka dengan gelap karena memang dia nggak bisa cari makan, nggak bisa berburu ya gelap gitu ya. Gitu. Nah itu ya itu. Jadi ada memori genetik, tapi ada juga kondisi pada ada memori genetik, ada memori yang kamu dapat dari pengalaman. Gitu. Ya itu. Kamu ingat bahwa ini corona itu bukan ini ya, ini corona ini bukan memori genetik itu ya. Ini zamannya canggahmu dulu belum ada ini, apalagi wareng udek-udek gantung sewur belum ada. Ya. Lah iyalah ini ya. Ya itu. Nah, mengenai yang kita bilang mengenai yang namanya free will itu tidak ada, itu free will tadi itu tidak ada urusannya dengan genetik gitu. Tapi memang pada perkembangan otaknya dan pengalamannya setiap orang gitu ya. Enggak, memang kita tuh nggak punya free will itu gitu. Aku nanya misalkan ya, komputer itu punya free will enggak? Ya. Lah apa bedanya dengan manusia? Orang itu ada jalinan sel gitu. Sama itu. Kalau tanya, bakteri punya free will enggak? Enggak punya lah gitu. Enggak punya itu. Lah, apa bedanya manusia dengan bakteri? Manusia ini kumpulan miliaran sel gitu. Ya. Gitu. Manusia. Tapi kenapa itu kemudian pada masa tertentu menganggap free will itu memang bagian dari pilihan sadarnya manusia gitu ya. Lah kamu kira pengetahuan manusia itu soal semua bener apa itu? Iya. Lah yang enggak saat mulainya si gitu ya, Kant itu waktu itu. Iya, bukan hanya Kant itu sebelumnya orang kan merasa punya kuasa terhadap dirinya. Orang merasa memilih sesuatu itu adalah keputusannya keputusan bebas dari dia gitu. Seseorang itu merasa bebas memilih A atau B itu karena kehendaknya dia. Lah kehendakmu itu loh dihasilkan oleh otakmu itu. 0,7 detik sebelum kamu mempunyai kehendak, otakmu bekerja duluan itu. Jadi kehendakmu tadi itu yang kamu seolah-olah punya free will itu hasil kerja otakmu gitu. Emang kehendak bebas ini debatable sampai hari ini gitu ya. Loh secara neuroscience sudah enggak itu. Secara neuroscience lah terserah kalau kamu ngomong agama kayak moral terserah. Tetapi secara neuroscience sudah jelas kita nggak punya free will. Free will itu ilusi secara neuroscience itu. Iya. Aku nggak bahas langitnya. Kamu kayak bapak yang kemarin aja itu tanya terus soal agama. Iya. Aku hanya ingin orang melihat gitu ya dan mendengar bahwa konteks aturan ini kalau misalnya kita bicara tentang free will, kemudian kita bicara aturan moral kan karena memang ini bagian dari moral landscape. Oke. Ya. Nah itu yang sebenarnya menjadi debatable-nya orang, Mas gitu. Bukan, kalau kamu membaca semua moral landscape itu ada jalan keluarnya. Bahwa yang namanya meskipun free will itu tidak ada, bukan berarti setiap individu itu tidak bisa diarahkan ke sesuatu yang konstruktif gitu. Bisa kan latihan itu tadi kemarin. Latihan, yang dari kemarin kita bicarakan. Even yang namanya free will itu tidak ada. 5 pilar emosi itu penting itu. Ada yang inget jenenge Pak Yus dirasani iki lho. Kemarin. Woi. Aku kan ngomong. Terus. Iya, ya itu loh.
Sains orang rekan filsafat dan agama. Ini filsafat dan agama itu member-member cuma dibalik. Kalau filsafat itu mempertanyakan hal-hal yang tidak ada jawabannya, kalau agama itu menjawab hal-hal yang nggak ada pertanyaannya itu. Ya, yang mungkin sabar dok katanya. Tapi yang mungkin juga harus kita disampaikan bahwa konten free will ini juga yang nggak ada itu, no free will yang illusion itu memang sebenarnya proses kimia semata. Itu yang harus juga disampaikan gitu. Iya, bahwa sebetulnya terlepas bahwa kita itu budak otak, lebih dalam lagi kita itu budak kimia itu loh. Ya, herbal. Budak kimia itu ya. Yang membuat aku takjub tuh ya, begitu kita ngomong budak kimia, lalu langsung ada yang menerpa dengan saya orangnya herbal gitu maksud gua. Kita ini budak-budak kimia. Bayangin aja, otak kita itu disusun oleh bahan-bahan alam. Otak kita, bukan hanya otak kita, tubuh kita ini disusun oleh bahan-bahan alam yang semua bekerja sesuai dengan hukum alam. Nggak ada takhayul dalam tubuh kita, ini nggak ada gitu. Benar. Nggak ada gitu. Jadi otak kita bekerja sesuai dengan hukum alam. Apa? Ada yang namanya karbon, ada hidrogen, ada nitrogen, ada oksigen, yang semuanya bekerja mengikuti hukum alam itu. Kalau dibaca bukunya Sam yang ini, misalnya itu ada proses kimia yang listrik, fisik, gitu, pelepasan dopamin dan sinapsis pembakaran. Itu yang kemudian membuat dopamin itu juga dibentuk oleh bahan-bahan alam gitu. Iya, bukan akhirat ya. Iya itu. Ya, dengan bahan alam. Jadi otak itu satu, dia bekerja antar konstelasi otak. Organ itu ada amigdala, ada yang namanya si Kiki biasa. Aku tuh ya selalu diganggu ya, tapi ya sudah. Iya. Ada amigdala, ada yang namanya orbitofrontal cortex, di sana ada VTA, di sana ada yang namanya area penglihatan, ada area judgment, ya banyak itu ya. Dan kemudian masing-masing itu bisa saling yang namanya mengenhance, ada yang saling menghambat itu. Ya, ada yang saling menghambat. Nah, lebih lagi, bukan hanya itu, masing-masing organ itu, misalkan amigdala merespon datangnya dopamin dengan datangnya asetilkolin atau datangnya neurotransmitter lain, beda gitu. Bayangin aja. Setiap kali semua bahan-bahan kimia itu menerpa gitu. Nggak usah jauh-jauh lah. Nggak usah jauh-jauh. Kamu punya free will aneh-aneh. Kamu tuh puasa, disuruh puasa nggak makan, gula darahmu turun. Kamu mau ngomong apa? Gitu. Langsung. Halusinasi ya. Belum lagi ya. Kalau yang itu kayak kasus ketemu Nabi Khidir itu ya. Jadi loh, kamu jangan gitu. Aku nggak lihat apa-apa loh. Kamu ini kirain. Loh. Aku itu memang loh. Itu aku memang bener-bener yang kulihat itu cuma anak muda pakai motor trail. Katanya itu ya itu Nabi Khidir. Maksud Nabi Khidir pakai motor trail gitu ya. Oke. Jengkelin ya. Nah, sekarang itu kita balik ya, yang namanya yang namanya itu tadi, bahwa yang namanya setiap sel itu eksistensi satu sel gitu. Eksistensi satu sel itu dipertahankan oleh sederhana, keluar masuknya natrium dan kalium serta kalsium ya. Jadi di dalam sel kita itu natrium itu masuk secara pasif, dipompa secara aktif. Sebaliknya kalium itu keluar secara aktif, dipompa masuk secara pasif itu. Jadi keluarnya kalium dan natrium serta kalsium itu yang membuat otak itu bekerja.
Bayangin aja kamu sekarang terus kaliummu turun gara-gara kamu mencret. Otakmu nggak bekerja. Terus kamu teler gitu. Nah terus free will-mu di mana? Ya, jadi pada level seluler, pada level molekuler gara-gara natrium dan kalium sudah membuktikan bahwa kita tuh nggak punya free will itu. Kamu bisa seger, bisa mikir macam-macam itu harus yang namanya kalium dan natrium dalam serum darahmu itu dalam jumlah yang konstan dan normal gitu. Okay. Diturunkan sedikit kamu nggak bisa ngomong, nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Dinaikkan kamu juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Terus di mana letak free will-mu kalau gitu? Wong sama kalium natrium aja kamu budaknya gitu. Oke. Ya? Jadi memang benar-benar murni apa namanya? Ya memang kita boneka biokimia. Kimia, bukan. Jadi kamu itu budak kimia, bukan budak herbal ya. Harus tetap gitu. Ada, ya selalu ada gitu ya. Ini kemudian dilawan begini gitu ya. Dan selalu saja kemudian apa namanya yang membenturkan adalah free will menjadi bagian dari yang memang ditentukan oleh alam di luar kita gitu. Yang sementara kita tahu sendiri gitu ya secara apa namanya secara proses ya memang kita secara kimiawi emang ada gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaanku yang lainnya adalah kemudian ke arah agak moral landscape nih dok sebenarnya gitu ya, karena memang akhirnya ketika kita punya free will seperti itu sebenarnya bagaimana konten moral landscape di kepala kita itu gitu, kalau memang secara emotional intelligence kita tuh seperti itu gitu udah ada. Gitu. Sedikit ke situ nanti kita bahas sama Heris nanti setelah emotional. Meskipun yang namanya free will itu tidak ada, bukan berarti otak kita itu terus kemudian tidak bisa kita arahkan kepada hal-hal yang konstruktif itu. Nggak usah jauh-jauh, kamu tidak punya free will ya, tapi kamu bisa sepedaan gitu. Kamu bisa seneng-seneng, kamu bisa kemudian suatu saat kamu bisa bercanda dengan orang lain, pada saat kamu bisa berantem sama orang lain, gara-gara apa? Gara-gara kamu nggak pernah latihan gitu ya. Bayangin aja, kamu tidak pernah melatih kecerdasan emosinya, beda itu. Satu orang yang dilatih dari kecil mengenai kecerdasan emosi, dengan yang satu yang tidak, itu beda. Yang satu kalau ada barang ketinggalan langsung diambil gitu ya, karena nggak punya empati. Rasa memilikinya tinggi. Bayangin aja, apa bedanya orang bumi bleber ini dengan orang Jepang gitu. Sama otak kita sama. Tapi kenapa di Jepang itu kalau yang ada barang ketinggalan nggak ada yang ngambil? Meskipun mereka nggak kenal, kalau kamu ngambil nanti dosa lo ya, dicatat sama malaikat gitu ya. Enggak. Nggak akan terjadi gitu. Enggak bakalan terjadi gitu. Tetapi mereka dari kecil mereka itu dilatih bahwa yang namanya barang yang ketinggalan itu yang punya itu sedih, nanti ngambil lagi dia ke sini. Latihan. Ya. Latihan itu kan seperti konstruksi sosial yang kita paksakan gitu ya, kita bikin gitu sistem, ya, yang lebih sistem yang kita bahwa yang kita juga tahu emosi itu di luar kontrol kita secara sadar. Betul. Masa kamu jatuh cinta terus kemudian jatuh cinta, kamu tak jatuh cinta sama itu? Nggak bisa kan? Enggak. Iya. Artinya kamu nggak punya loh free will itu. Pada yang namanya kamu suka asin, suka manis, gitu ya. Suka asin, emang itu kehendakmu? No. Kamu suka manis, kamu lebih suka corona ketimbang misalkan Heineken itu. Apa? Kamu nggak punya alasan logis itu. Kamu nggak punya alasan logis. Cuma dua bintang sama corona doang. Itu saya. Nah, itu ya. Oke, itu ya. Oke. Ya itu. Nah, jadi tapi sejauh mana sih sebenarnya dok kalau kita kemarin kita ngomong emotional intelligence ini ya, kan kita memang secara genetik sudah memilikinya dan ada baiknya kita melakukan latihan-latihan tersebut sebagai konstruksi sosial yang bisa menekan yang menekan kontennya
ini kita apa namanya yang free will yang non free will itu ya. Iya. Gitu ya. Jadi sebenarnya sejauh mana gitu konstruksi sosial ini cukup efektif, seperti apakah kayak Dok, aku pernah baca epigenetik. Kenapa epigenetik? Epigenetik itu kan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Ya bukan itu, epigenetik itu adalah hal-hal yang ada di luar genetik tapi kemudian mengikuti dari apa yang ada di genetikanya itu sendiri ya. Itu. Nah, sekarang kalau kita ngomong konstruksi sosial, ya itu tadi konstruksi sosial. Sebetulnya kamu ngomong konstruksi sosial itu ngerti nggak sih konstruksi sosial itu apa? Sesuatu yang dari luar kita, karena kemudian otaknya seperti ini, selalu Nah, terus di luar kita itu, di luar kamu itu siapa? Kayak gitu. Di luar saya kamu, Dok. Ya kan? Orang ya kan? Juga kan? Iya betul. Artinya, orang lain juga yang punya. Artinya yang kamu sebut konstruksi sosial itu adalah hasil pemikiran bersama, kemudian menghasilkan sesuatu. Iya, itu betul. kalau Richard Dawkins ngomongnya meme itu. Oh, yang meme. Nurture juga yang bekerja. Betul. Iya, meme. Jadi pada saat kita ngomong konstruksi sosial itu. Sebetulnya yang kamu sebut konstruksi sosial itu adalah hasil kerja sama pemikiran banyak orang. Banyak orang, oke. Ya, banyak orang, karena yang bisa mikir kan cuma orang. Ya, kan itu. Kalau kamu datang ke sebuah gua, nemu kursi, berarti kamu mikir apa? Ada orang di situ. Karena hanya orang yang bisa membuat kursi. Selain orang nggak bisa bikin kursi. Ya, tidak ada satu lelembut pun yang bisa bikin kursi. Ya, Dok, kata ada yang bilang gini, itu apa namanya hostnya dimarahin sama pembicaranya. Iya, biar kapok gitu. Untuk tahu ya, gue udah 2 tahun dimarahin mulu ya, capek baik gitu kan, udah lama kalau dimarahin, jadi aku mah udah biasa. Tenang, gak usah takut gitu kan. Ini mah mending cuma marah-marah masih ngadep. Biasanya dia ngomong-ngomong ngadepnya ke arah yang lain, ya kan? Nah, jadi tenang. Aku sudah biasa hal itu terjadi gitu kan. Oke. Nah, sekarang masuk ke konten bahwa ketika moralitas memang sudah ada di kepalanya orang ini gitu ya. Tapi kemudian moralitas itu kan dalam waktu ke waktu dia akan berubah, Dok, gitu kan, sesuai dengan lingkungannya, sesuai wilayahnya. Apakah kemudian sebenarnya moralitas itu bisa dirubah lagi gitu pada waktu tertentu? Ya, gitu kan? Sekarang moral itu kan gini ya, kalau kita moral itu kan nilai ya, nilai pada satu tempat dan pada suatu waktu itu akan berbeda dengan di tempat dan waktu yang lain. Ya, nggak usah jauh-jauh lah gitu ya. Kamu kalau di Jogja sana makan terus glegeken, nggak sopan kamu ini itu. Tapi kalau kamu di Sumatera Utara sana, kamu makan terus, itu namanya kamu menghargai yang menjamu. Beda gitu ya. Jadi moral pada suatu tempat dan pada suatu zaman akan berbeda dengan zaman yang lain. Dulu ya kira-kira 20 tahun, 50 tahun yang lalu, kamu makan anjing, tidak ada yang protes. Gitu. Coba sekarang kamu makan anjing. Kalau nggak dikejar sama SJW anjing gitu. Ya. Itu kamu sama dengan anjing. Tapi itu sama dengan moral ketika sekarang orang pakai, gue agak nyerempet dia, tapi sesuatu yang misalnya dulu di sekolahku Al-Azhar, ketika dia satu pakai jilbab, hebohnya setengah mati di kantor sampai dibilang nggak bisa kalau di sekolah. Al-Azhar loh ya, zaman aku. Itulah ada pertanyaan, jika semua dikendalikan kimia, apa yang membuat manusia lebih canggih dari binatang? Sel-selnya lebih banyak. Ya enggak sih, kita nggak lebih canggih gitu. Kita unik aja dibandingkan binatang gitu. Iya. Kita nggak canggih. Hanya saja manusia sendirian nggak bisa terbang gitu. Hasil kerja sama manusia yang banyak itu bisa membuat pesawat terbang. Jadi kemampuan manusia itu dalam hal pengetahuan dan teknologi ini adalah kemampuan kolektif, bukan sendiri-sendiri. Suami intelijen? Enggak juga.
Pengetahuan kolektif. Pengetahuan sekarang ini karena kita punya bahasa, kita bisa mewariskan pengetahuan kita ke keturunan kita dalam bentuk narasi gitu. Sehingga apa yang ditemukan oleh Max Planck, ditemukan oleh Einstein, kemudian dicatat, dilanjutkan oleh generasi-generasi berikutnya. Pada binatang itu nggak ada, karena binatang nggak bisa ngomong, nggak bisa membahasakan. Nggak ada narasi, nggak ada kognitif. Manusia itu sekarang bisa membuat pesawat, ya. Bisa membuat pesawat, karena kita punya bahasa itu tadi, ya. Kita punya bahasa. Apa yang membuat kita unik? Setiap individu itu unik gitu. Kamu pesek, ya unik dengan kepeseanmu, ya. Kamu matamu miring, ya unik gitu, ya. Wajahmu merot, unik. Ada yang cakep, unik gitu ya. Setiap individu unik. Burung bisa terbang, unik dengan keterbangannya. Terus kemudian ikan bisa menyelam, unik dengan penyelamannya itu. Ya. Apakah itu waktu zamannya perkembangan revolusi kognisinya manusia itu yang disebut? Maksudnya kalau pemburu pengumpul dulu dia itu tidak bisa. Misalkan kita dalam waktu 350.000 tahun itu, karena kita tidak bisa baca menulis itu, yang kita diwariskan ke mana? Ke keturunannya itu sedikit. Tapi begitu kamu membuat sebuah bukumu itu bisa dibaca sampai 10-100 generasi yang akan datang. Sehingga kalau kamu kumpulkan pengetahuan itu, pengetahuanmu sekarang adalah pengetahuan orang sejak menulis buku sampai sekarang. Ya, jadi pengetahuan atau kemajuan yang dicapai oleh manusia sekarang itu, di samping kerja sama kolektif orang-orang yang sekarang, itu juga pengetahuan akumulatif dari nenek moyang kita. Itu. Setiap saat diperbaiki gitu, ya. Ya, jadi kalau di bukunya siapa nih ya? Ada penambahan yang lebih baru yang berisi hal-hal seperti lobus frontalnya gitu, evolusi otaknya itu yang berkembang. Lola, itu kan dalam jangka waktu yang panjang. Ribuan tahun itu. Kebetulan terus kemudian aktivitas manusia itu mengakibatkan lobus frontalisnya berkembang karena dia handy tangannya yang terampil ini terus kemudian menghasilkan perubahan evolusioner. Kenapa? Karena orang yang makin terampil makin diperlukan, sehingga orang yang lobus frontalisnya nggak berkembang, otaknya malah nggak terampil, tidak dipilih oleh pasangannya, punah, gitu loh. Bukan lantusnya cokul, kamu kira cecek manusia ini bisa tumbuh gitu. Nggak itu kan proses seperti cecek yang kalau kamu membayangkan evolusi itu jangan terus kemudian tumbuh, bukan. Dalam jutaan tahun evolusi alam itu memilih yang cocok dengan, yang fit dengan alamnya itu sendiri. Bukan langsung tumbuh, bukan. Misalkan ada yang otaknya itu tumbuh, ada otaknya yang berbeda, alam memilih yang cocok gitu. Itu kayak kemudian didefinisikan sederhana dengan kuantum itu. Orang itu bilang kuantum, dia tuh ngerti apa enggak sih sebenarnya kuantum itu apa? Ya, mereka ngerti apa enggak gitu kan? Ngomong sebuah yang lambat itu kan. Kuantum ikhlas. Mulai perasamu fisika kuantum ikhlas itu ya, bilangan kuantum ikhlas meletek dah si orang-orang fisika itu kamu ngomong kuantum ikhlas. Lah ya, aku nggak ngerti kenapa kok tiba-tiba dia bilangnya kuantum ikhlas. Jadi maksudnya ikhlas pelan-pelan, orang gak bergerak ya kan, berarti kan kuantum itu ya. Gue dulu belajar kimia di mana tuh, belajar fisika di mana, karena kan kamu jangan ngerasani orang-orang bumi bleber. Kita ngomong kembali ke sini. Oke, balik. Nah,
Kemudian ya, ketika tadi kita ngomong, ketika emang itu udah ada di udah ada di sel otak kita, lalu kemudian ada orang-orang dengan moralitas, tapi ada juga kemudian kebalikannya, munculnya hal-hal yang itu juga apakah karena perkembangan, misalnya munculnya konsep-konsep yang lama tuh, yang kayak eugenika gitu-gitu ya, orang-orang yang pengen, yang sekarang lagi ngetop-ngetopnya nih konten perang warna kulit gitu kan. Yang kayak gitu-gitu. Nah, ini kenapa muncul di otak kayak gitu? Ada gitu ya, ide-ide seperti itu gitu loh. Apakah itu juga hasil dari pembelajaran? Otak kita ini kan random. Kamu mendadak gila gitu, itu kan random juga gitu. Ya itu. Nah, harus diobati. Gini loh ya kamu. Gini loh ya En ya. Bahwa kita itu tidak punya, ini ada dokter Bandi itu, ada dokter Andri. Bentar. Ya udah kayak gini ya. Inilah ada dokter Andri misalkan, ada dokter Bandi itu. Dia itu bayangin aja, orang yang stres ya, gara-gara satu pil stresnya hilang. Terus apakah itu kehendaknya? Enggak, itu gara-gara pil itu loh. Kamu jangan kesender gitu ya. Aku gak kesini, aku cuma mau bilang pilku hampir habis, dia harus pesen lagi, udah itu aja. Bayangin ya, Andri, orang yang saya pasien, oke. Ya, orang yang suka mewek-mewek, Mbok kamu jangan mewek, nggak bisa, dikasih satu pil langsung pringis, gimana Mbak? Itu sama dengan kalau yang udah testosteronnya turun gitu ya. Lah iya, jadi gara-gara kamu pringis itu bukan kehendakmu, karena kamu kena pil tadi itu loh. Ini loh, saya kan dukun. Bener itu. Jadi kamu itu ya, sedih, mewek, Mbok kamu itu gembira dikit, nggak bisa. Datang kembali sebentar, dikasih pil, pringis. Jadi sebetulnya kamu pringis itu kehendak pil, bukan kehendakmu ya. Iya benar. Sesederhana itu. Ada pil mujarab, kata dokter. Pil mujarab itu ya. Jadi kamu itu bergembira itu bukan karepmu. Kena pil tadi itu loh ya. Jadi sesederhana. Berarti saudara-saudara yang merasa punya masalah dengan kebahagiaan. Masalah dengan kebahagiaan gitu ya. Yang memang sebenarnya aslinya kayak prinsipnya Aneka Renina itu gitu ya, memang udah aslinya begitu. Itu bisa dikasih pil juga dong, Dok. Tapi kan sekarang gini ya, En ya, kalau kita pernah membahas bahwa yang namanya agenda besar manusia sudah bergeser gitu ya. Agenda besar manusia itu dulu manusia itu melawan yang namanya musuhnya 3 besar ya, kelaparan, perang dan infeksi. Sekarang tidak ada. Nah, agenda manusia sekarang adalah mengejar kebahagiaan, mengejar immortality dan mengejar transendensi. Jadi yang dulu namanya obat itu untuk mengobati penyakit, sekarang itu untuk mengejar kebahagiaan gitu. Ritalin itu obat orang-orang anak-anak autis yang dulu untuk saya untuk ngobatin orang-orang autis, sekarang digunakan untuk meningkatkan prestasi belajar. Ya, orang lebih bahagia ini ya. Kamu datang ke Bandi dikasih pil bahagia ya itu. Sudah. Aku datangnya ke Anggi. Kamu jangan nyebut Anggi itu. Nggak tahu, kayaknya nggak ada. Nah, tapi yang lebih penting juga gitu ya disampaikan bahwa ketika kemudian kita sudah melakukan pelatihan gitu ya. Perubahan itu mungkin juga tidak langsung kita juga yang akan berubah, tapi kita hanya menahan diri gitu ya. Jadi sebetulnya jadi pelatihan yang kita lakukan, melatih itu kan pada dasarnya itu mengkondisikan otak kita supaya lebih mengarah kepada satu proses yang konstruktif. Tuh. Ya. Jadi kalau kita melakukan tindakan-tindakan tertentu seperti tersenyum, ya. Tersenyum itu kalau kamu membiasakan diri tersenyum akan merangsang beberapa area di otak itu untuk membuat kamu bahagia gitu. Latihan senyum itu bisa membuat kamu
lebih bahagia daripada kamu latihan merengut. Ya, itu. Nah, itu senyum itu memotivasi diri sendiri, bukan memotivasi orang lain. Kalau memotivasi orang lain itu namanya motivacot ya. Gitu. Gitu. Oke. Nah, ya, artinya ketika kita melatih, kemudian kita melakukan sebuah perubahan-perubahan, itu juga berarti kita sedang melakukan perbaikan-perbaikan yang kita sepakati bersama secara keseluruhan umat manusia ini. Itu artinya moralitas itu sebenarnya ada, cuman memang harus kita konstruksikan juga gitu ya. Yang dia bilang senyum saya, kamu senyum, aneh banget sih Mas. Apa? Ada yang bilang senyum saya terus malah serius gini. Loh, latihan senyum. Lah aku ngomong tapi nggak ngelakoni dhewe ya apa kon tak ketek lho kon gitu. Kamu udah sering Mas, ngetak aku yang sering. Lah iya. Sudah pasrah gitu kan. Nah ini kandhani kok kon iku, kandhani kok ya. Ya oke. Nah kemudian ini ada kata-katanya Sam Harris yang cukup menurut aku cukup penting gitu ya untuk kita lihat. Kita tidak bisa mendamaikan relativisme moral dengan pengalaman hidup kita di dunia. Itu gimana? Nah ya itu kan pengalaman kita. Seringkali gitu. Pengalaman kita itu bisa saja terus mengubah konstelasi otak kita. Mengubah gitu. Kenapa? Karena suasana perasaanmu mendorong otak itu konstelasinya berubah. Ya, memang mengubah. Nah, begitu konstelasi berubah, otak kita bekerjanya juga berubah. Ya. Jadi memang nggak ada yang standstill, itu nggak ada ya, tapi semuanya selalu. Iya, tapi tetap itu di luar kehendak kita. Free will itu nggak ada. Tapi kita dengan pengalaman bersama itu bisa mengarahkan otak kita itu menghasilkan sesuatu yang lebih konstruktif itu. Ya, pengalaman kita. Misalkan dokter Andri itu, dokter Andri memberikan sesuatu obat itu ya ke pasiennya. Itu kan karena pengalamannya dia gitu. Karena pengetahuannya dia, pengalamannya dia. Hasilnya apa? Memberikan perbedaan mood, memberikan perbedaan perasaan, memberikan perbedaan perilaku pada pasien yang minum obatnya dokter Andri. Jadi itu kehendaknya apa? Kehendaknya kimia, obat. Obat tadi kan itu. Nah, jadi jawabannya memang jawabannya memang gitu, moral memang bermakna, tapi jawaban absolut untuk dapat menjangkaunya yang enggak, tergantung situasi. Sekali lagi yang namanya moral itu adalah hasil kerja otak kita bareng-bareng gitu. Ya, itu adalah itu yang namanya protes ya saya terus yang dicari contoh mumpung ada dia gitu ya. Ya, itu. Nah, dari yang namanya kehidupan, what is life itu ya. Life itu ya itu, kalau kamu sendirian di gua sejak lahir, kamu nggak hidup itu. Kamu nggak punya jiwa, itu nggak punya. Kamu punya jiwa karena berhadapan sama orang lain, share perasaan gitu. Kamu ketemu yang namanya, misalkan ada panda, share perasaan sama panda, kamu hidup. Nah, tapi kalau kamu hidup di gua sendirian ya gimana, nggak bisa itu. Ya. Ya, oke. Dan seringkali gitu ya, karena kompas moral kita berubah-ubah gitu kan. Nah, banyak orang yang agak marah. Ini balikin lagi ya, suka devil advocate aja gitu ya. Bahwa kalau kita membuat, harusnya kan kita melihat sains objektif. Ini pilihan corona dan Heineken itu kehendak siapa? Kehendak otak saya, Mas Andi. Kehendak bebas. Bebasnya bebas ada di otaknya, Dokter Will. Ya, jadi ya hanya... Kenapa orang itu suka marah-marah? Karena otaknya memang marah-marah terus gitu. Seperti siapa yang lagi ngomong? Nggak tahu aku, nggak kenal. Oh iya. Oke. Ya, kenapa orang yang kemarin tuh marah-marah terus kalau tanya? Ya emang sifatnya gitu ya. Jadi kalau ada orang marah, jadi kalau ada orang marah bahwa Sound and Science itu
adalah reality base gitu kan, tetap aja nggak mau gitu kan. Ya nggak bisa itu, dia hanya percaya dengan apa yang ingin dia percayai itu. Semua orang kayak gitu ya, hanya orang-orang gila aja yang selalu mempertanyakan kepercayaan ini sudah benar benda gitu. Ada orang gila, kenapa begitu? Karena konstelasi otaknya kayak gitu sejak kecil gitu. Itu gue gila dong. Emang gila kan kamu? Makanya dikasih obat. Makanya dikasih obat itu. Oke. Jadi memang itu berarti lain kali orang yang suka marah-marah kamu undang sini untuk hiburan. Oh, boleh. Ya kamu hiburan. Kemarin soalnya baru ngomong hal yang itu kan, apa namanya? Ada dua hal ya. Ketika kemudian aku nanyanya sesederhana. Misalnya dia bilang gitu, Adam dan Hawa turunnya beda-beda. Yang satu di India, yang satu di Padang Arafah Siti Hawa. Lah aku cuma nanya. Cari siapa? Adalah salah satu orang di grupku gitu ya. Terus kemudian aku bilang gini. Jauh amat gitu ya, zaman dulu kan nggak ada kendaraan gitu, jalannya lewat mana kalau satu di India, satu di? Jadi Adam turun di India. Oh pantas dia godek-godek terus gini ya, gitu, kayak orang India. Terus ini Adamnya ini bukan? Udah gitu Hawanya turunnya di Padang Arafah. Mas kamu nggak usah bahas Adam Hawa sih, kamu ngapain sih? Udah yang lain. Aku nanya. Apa sih? Gue bilang itu masalah itu kok jauh bener ya, gimana jalannya, umurnya panjang deh tuh urusannya, jadi aku dimarahin. Udah nggak usah bahas itu, nggak apa-apa ya. Wes kita ini udah tinggal dikit lagi waktunya ya. Iya sih, tinggal 7 menit, nggak mau ditambahin dok. Apaan? Tambah apaan? Kamu mau bahas apa? Ya wes oke, ayo. Nggak, tapi sebenarnya sih udah cukup untuk menyampaikan bahwa yang namanya free will itu nggak pernah ada, karena memang semua kehendak bebas itu bukan kehendak bebas, tapi sebuah proses kimiawi, ilusi. Tapi itu sebenarnya proses kimiawi yang ada di tubuh kita, dan memang proses jalinan otak yang memang sudah ada sejak kita lahir gitu ya, dengan proses-proses pertumbuhannya. Ya bukan sejak kita lahir, sejak yang namanya kehidupan ini ada gitu ya. Jadi kehidupan ini ada, otak itu mulai ada itu ya, ada laler itu ada otaknya itu ya, sarafnya itu. Dia jadi punya emosi itu. Cicak punya. Iya, makanya dibilang fasis. Punya emosi itu ya. Aku stres ada bilang fasis. Cicak, kamu gila aja ya. Cicak itu punya emosi gitu. Cicak punya emosi. Babi juga punya emosi. Makanya kalau kamu mau menyembelih babi, itu dibius dulu, kasihan babinya itu. Iya, tapi juga bilang terima kasih ketika kita melahapnya. Iya, itu. Coba ada film yang kalau kalau setiap kali dia habis membunuh binatang yang mau dimakan, dia bilang terima kasih. Film apa? Avatar itu. Film Avatar itu. Dia kalau habis membunuh yang mau dimakan, dia bilang terima kasih. Dok, aku masih punya beberapa pertanyaan. Boleh apa? Ya kan? Tapi mungkin ini kan kita mau habis, tinggal 5 menit gitu kan. Jadi aku akan ada proses close dulu gitu, sebentar. Lalu kemudian kita on lagi. Tapi aku kasih waktu sekitar. Kenapa? Soalnya mati ini bakalan langsung kan, cuma 1 jam. Ya wis nih mati ya sudah. Besok lagi kamu ngapain lama-lama? Dimarahin Omar loh kalau kelamaan. Entek aku rek. Udah didiemin, gak dibawa. Jangan gitu. Kapok mau kapan? Ya oke, baiklah. Jadi gini, kita ambil kesimpulan sedikit bahwa memang free will itu nggak pernah ada dan itu hanya ilusi. Yang kedua juga memang itu bagian dari jalinan otak yang ada dan proses-proses kimiawi yang sedang bekerja dalam tubuh. Hanya itu saja. Lalu kemudian yang ketiga, kontennya adalah moral itu juga ada di dalam situ. Dan aku, jadi sebetulnya
kalau kita membahas free will ini tanpa kita membahas moral landscape, tuh. Itu memang gantung gitu. Nah, itu maksudnya. Makanya sebetulnya moral yang namanya free will itu adalah bagian kecil dari bukunya moral landscape. Ya, kecil banget, Dok, cuman segini. Ya itu memang kayak aku lihat buku ini buku niat apa enggak sih orang nulis buku kayak gini? Kayaknya ngambil gitu. Satu bab terakhir aja deh nih. Kecil aja dalam moral landscape itu. Tapi kalau kita membaca utuh itu dalam buku moral landscape itu, kita paham kenapa yang namanya Sam Harris itu membahas free will itu nggak ada. Sehingga kita bisa yang namanya menyandarkan moral itu kepada lanskap baru yang namanya lanskap biologi gitu. Oke, nah makanya aku berharap pengen membahas moral landscape baru gitu ya dalam kondisi sekarang. Tapi moral landscape itu dibahas, tapi enggak. Moral landscape itu kita bahas itu kalau kamu membahas moral landscape itu bisa di breakdown menjadi 6 sebetulnya ya. Betul, 6 bagian moral landscape. Jadi mulai bagaimana apa itu moral, meskipun moral itu sebetulnya adalah hasil kerja otak, tapi bagaimana moral itu bisa membuat masyarakat dalam hal ini Sam Harris itu sebagai seorang neurolog, dia bisa menjelaskan lebih rinci mengenai ungkapan Richard Dawkins mengenai meme tadi itu. Oke. Nah, jadi karena tinggal 3 menit. Jadi konsep moral landscape ini akan kita bahas, Dok, setelah menghabiskan ini dulu, Dok, saya kira. Jadi kita tahu, jadi 2 lagi, sehingga kita tahu bagaimana apa yang bagian kita untuk kita latih gitu ya. Setelah itu kemudian fleksibilitas kita harapkan terjadi. Nah, kalau misalnya, ya kagak sih, gue nggak ngerubah orang. Cuma maksudnya kita berpikir tentang yang fleksibel dan segala macam. Sehingga ketika kita membahas Sam Harris yang moral landscape, by the way, gue pinjam bukunya dong, Dok. Gue belum maksimal. Apaan sih? Sam Harris yang buku tebelnya. Kamu itu ada yang e-booknya kamu ini. Ada e-booknya, ntar tak kirimin PDF-nya. Ya udah gitu dong, baik dikit apa galak. Aku meskipun galak kan baik gitu. Iya, aku tahu, makanya cuman bawaannya sengit kalau ngomong sama aku. Iya, emang kamu kalau nggak disengitin tuh memang nggak bisa gitu. Kamu sengit harus sama kamu itu. Kalau sama bapak yang kemarin itu dicuekin aja gitu. Kalau sama kamu disengitin gitu. Oke, terima kasih, Dok. 1 jam. Nanti kita belajar lagi yang lain. Mungkin lama-lama nanti kita akan pindah platform, nggak cuman nggak cuma pakai IG Live, kita bisa agak lebih bisa rancang baru ya. Bu, kamu tuh nggak usah IG, pakai gitu. Ya, YouTube, Dok. Bentar lagi. Ya, oke. Aku bikin. Jadi desainernya lagi aku siapin, oke? Jadi nanti kita lama-lama akan membuat sehatberpikir.com itu gengnya kita, oke? Thank you everybody, sampai ketemu gitu. Salah ini, aku lupa pakainya ini. Oke, dadah. Oke, Bye.